Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Widaningrum dari kelas 1B dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Pada hari ini saya akan bahas materi tentang kurikulum 2022. Kurikulum 2022 atau kurikulum prototype merupakan kurikulum yang disederhanakan sebagai opsi tambahan yang akan diterapkan oleh satuan pendidikan pada tahun ajaran 2022-2023, di mana setiap lembaga pendidikan mempunyai pilihan apakah akan menggunakan kurikulum 2013, kurikulum darurat atau kurikulum yang disederhanakan, atau kurikulum prototype sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan yang sudah disederhanakan. Berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran, kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada tahun 2024 nanti dan satuan pendidikan akan diberikan pilihan kurikulum untuk diterapkan di sekolah. Kurikulum prototipe inilah sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan dalam proses pemulihan pembelajaran selama tahun 2022 sampai 2024. Kurikulum prototipe dapat mendorong pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa dan juga dapat memberikan ruang yang lebih luas kepada pengembangan karakter serta kompetensi dasar. Munculnya kurikulum prototipe ini, riset menunjukkan kondisi pandemi yang menimbulkan hilangnya pembelajaran atau learning loss, literasi, dan numerasi yang signifikan, di mana sebelum pandemi kemajuan belajar selama 1 tahun sebesar 129 poin untuk literasi dan 78 poin untuk numerasi. Setelah pandemi, kemajuan belajar berkurang secara signifikan, serta kritik terhadap kurikulum 2013. Hal ini bisa dilihat, yakni salah satunya pada mata pelajaran informatika yang pada awalnya bersifat mata pelajaran pilihan di kurikulum 2013 dan menjadi mata pelajaran yang wajib pada kurikulum yang baru, akan diterapkan mulai dari SMP. Sebab kompetensi teknologi adalah kompetensi yang sangat penting dan diperlukan untuk dimiliki peserta didik saat ini, apalagi pada masa pandemi seperti sekarang ini. Karakteristik dari kurikulum prototype. Yang pertama, ada pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter seperti iman, takwa, akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas. Dalam struktur kurikulum prototipe, 20 hingga 30% jam pelajaran digunakan untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek ini penting karena memberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman, mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu dan struktur belajar yang fleksibel. Lalu yang kedua, fokus pada materi esensial. Fokus pada materi esensial, ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Lalu yang terakhir, fleksibilitas. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid atau teach at the right level dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Kurikulum prototipe menetapkan tujuan belajar per fase, yaitu 2 hingga 3 tahun untuk memberi fleksibilitas bagi guru dan sekolah. Perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum prototipe atau 2022. Yang pertama, perbedaannya terdapat pada teman kanak-kanak. Pendekatan dalam pembelajaran yang awalnya berbasis tema di kurikulum 2013, kini berubah menjadi fokus literasi, di mana dalam melakukan pembelajaran, diambil dari buku yang digemari oleh anak-anak pada kurikulum prototipe. Lalu yang kedua, pada sekolah dasar. Pada mata pelajaran IPA dan IPS yang awalnya dipisah pada kurikulum 2013, dirubah menjadi digabungkan menjadi IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial pada kurikulum 2022 atau prototipe. Hal ini dilakukan sebagai fondasi sebelum peserta didik beranjak ke jenjang SMP dan belajar IPA dan IPS secara terpisah. Lalu sekolah menengah pertama. Pada mata pelajaran informatika
yang terdapat di kurikulum 2013 bersifat sementara atau menjadi mata pelajaran pilihan dan menjadi wajib pada kurikulum prototipe. Lalu sekolah menengah atas. Pada kurikulum 2013, peserta didik yang baru masuk memilih jurusan, sementara pada kurikulum prototipe, peserta didik mengambil serta menentukan peminatan pada kelas 11. Karena itu, perlu berkonsultasi dengan guru BK, wali kelas, dan juga orang tua. Pada kurikulum prototipe juga, profil pelajar Pancasila, PPP, serta struktur kurikulumnya menjadi acuan dalam pengembangan standar isi dan standar proses, begitu pula dengan standar penilaian. Capaian pembelajaran atau CP, prinsip pembelajaran, serta asesmen pembelajaran. Kurikulum baru ini secara umum struktur kurikulumnya terdiri atas kegiatan intrakurikuler yang berupa pelajaran tatap muka bersama guru serta kegiatan proyek. Setiap sekolah juga akan diberikan keleluasaan dalam pengembangan kompetensi peserta didiknya hingga program tersebut dapat disesuaikan dengan visi dan misi serta sumber daya yang tersedia pada sekolah tersebut. Jika dilihat pada jumlah jam yang selama ini ditetapkan pada kurikulum 2013, namun pada kurikulum prototipe ini tidak ditetapkan jumlah jam pelajaran per minggu, akan tetapi pada kurikulum ini jumlah jam pelajaran ditetapkan per tahun. Dengan demikian, setiap sekolah mempunyai kemudahan dalam mengatur laksananya kegiatan pembelajaran. Karena suatu mata pelajaran tidak dapat diajarkan pada semester ganjil, namun akan diajarkan pada semester genap, atau sebaliknya. Contohnya mata pelajaran IPS di kelas 7 hanya diajarkan pada semester ganjil saja. Sepanjang jam pelajaran per tahunnya terpenuhi, maka tidak akan menjadi persoalan serta dapat dibenahi. Kurikulum prototipe memberikan sekolah keleluasaan dalam menerapkan model pembelajaran kolaboratif untuk masing-masing mata pelajaran. Juga membuat asesmen lintas mata pelajaran berupa asesmen sumati yang berbentuk proyek atau penilaian berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek sangat penting dalam mengembangkan karakter karena akan memberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman atau eksperimental learning, serta mengintegrasikan kompetensi esensial yang dibelajarkan oleh di dalam peserta didik dari masing-masing disiplin ilmu. Untuk anak-anak SD dapat melakukan 2 kali penilaian proyek dalam 1 tahun pelajaran. Ini bertujuan sebagai penguat profil pelajar Pancasila. Sedangkan untuk mata pelajaran teknologi, informasi, dan komunikasi yang pada kurikulum 2013 dihilangkan, tetapi di kurikulum baru ini dikembalikan dengan nama baru, yakni informatika, serta diajarkan dari mulai SMP. Untuk sekolah yang belum mempunyai guru informatika dapat diajarkan oleh guru umum. Dikarenakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mempersiapkan buku pelajaran informatika tersebut serta digunakan dengan mudah dan dipahami oleh pendidik dan peserta didik. Untuk semua mata pelajaran, Kemendikbud-Dikti memberikan sejumlah dukungan kepada sekolah seperti menyediakan buku, guru, ragam asesmen, modul, ajar, serta contoh dari pengembangan kurikulum satuan pendidikan, agar dapat membantu siswa dalam melakukan pembelajaran. Untuk tempat belajar secara langsung berkaitan dengan pengimplementasian kurikulum prototipe ini tentunya pada sekolah-sekolah penggerak yang sudah terlebih dahulu menerapkan, yakni pada tahun ajaran 2021-2022. Yang berguna dalam menyambut era kenormalan yang baru, telah direncanakan agar dapat membentuk rangka kurikulum yang diterapkan pada tahun 2024 nanti. Sekian penjelasan dari saya tentang kurikulum 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.